Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu dan Pak Bahrudin. Ini Pak Rohyadi yang belum hadir ya, Pak Rohyadi itu belum memberi notifikasi juga sih sepertinya. Jangan-jangan belum sampai ya. Pak Rohyadi. Oh, sudah saya WA, sudah di-read tapi barangkali lupa karena memang saat ini sedang kesibukan itu sedang padat-padatnya ya Ibu dan Bapak di akhir-akhir bulan di akhir tahun tuh semuanya hampir semuanya nggak ada istirahatnya. Semoga Pak Ujang juga segera sembuh ya nanti ya karena Pak Ujang sedang dirawat ya Pak ya Bu Tati ya. Ya, kemarin sempat drop juga. Iya. Drop juga. Ibu-ibu semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Kalau sudah bekerja jangan lupa istirahat gitu karena masing-masing apa namanya tuh punya hak ya. Badan kita juga punya hak untuk diistirahatkan, pikiran juga punya hak untuk diistirahatkan gitu ya. Oke. Baik, Bu Milha, tadi sudah disampaikan acara seperti ini, forum koordinasi program sekolah penggerak FKKPSP sekarang namanya adalah perubahan wujud. Dulu pada saat tahun pertama pendampingan adalah FKKFSP namanya, Forum Komunikasi dan Koordinasi Fasilitator Sekolah Penggerak. Jadi hanya saya dan fasilitator damping saya. Waktu itu ada Bu Ati, Pak Ujang, dan Pak Yus. Nah, di tahun pendampingan kedua ini berubah formatnya. Sama juga dengan berubah format dari PMO sekolah Ibu dan Bapak ya, yang dulu ada fasilitatornya, sekarang Ibu dan Bapak melakukannya sendiri. Nah, kontrol untuk PMO itu sekarang jadinya banyak ya. Mulai dari forum FKKPSP ini nanti Ibu dan Bapak salah satunya bisa menceritakan perkembangan PMO-nya dari bulan kemarin mungkin ya yang terakhir ya, apakah sudah berganti topik artinya ketika berganti yang permasalahan kemarin sudah ada solusinya dan solusinya itu sudah problemnya udah terpecahkan begitu ya. Solusinya sudah berhasil untuk memecahkan permasalahannya begitu. Namun kalau tidak pun juga tidak apa-apa, artinya bulan topik yang sama hadir, alhamdulillah. Nah, dan selain di forum ini nanti Lokakarya, insya Allah nanti November ada Lokakarya ya Ibu ya Pak. Lokakarya juga ada laporan perkembangan PMO begitu ya, jumlahnya 1 JP begitu. Nah, kalau di forum ini Bu Milka mungkin karena baru pertama, dengan Ibu dan Bapak Kepala Sekolah ini nanti berlangsung mungkin setara dengan kurang lebih 3 jam 3 JP gitu ya, 3 JP. Kemudian nanti Ibu dan Bapak 3 JP itu boleh keluar, nanti saya tinggal dengan fasilitator gitu. Rangkaiannya begitu Bu Milka. Nanti kedepannya saya juga ingin dapat masukan dari Ibu dan Bapak formatnya mau seperti apa. Kayaknya saya sempat pikiran kan ada Pak Bahrudin ya, sekolahnya digital, mungkin nanti ngobrol-ngobrolnya setelah semua dapat pengalamannya begitu ya, mungkin kita seperti buat podcast gitu mungkin ya, mungkin bisa diganti siapa yang jadi presenternya seperti itu pikiran saya, tapi perlu diperhalus. Ini dari Ibu dan Bapak ahlinya teknologi di
dan ahlinya, apa namanya, untuk diskusi gitu ya. Oke, dan topik-topik yang dibahas di forum ini, forum KPSP ini juga ada beberapa pilihan Ibu dan Bapak. Kalau di laporan saya, oh iya, bukan sebentar, kemarin dari dari kepala Ibu dan Bapak nggak ada yang mengajukan ini ya, lomba HGN ya? Nggak keburu, Bu. Nggak keburu ya, akhirnya kejar-kejaran. Nah, ini tema-tema yang bisa kita angkat di forum ini nih Bu dan Bapak. Ada kurikulum merdeka, ada komunitas belajar, ada kinerja FSP, kemudian ada kegiatan pendampingan. Kebetulan kemarin kita juga ada Ibu dan Bapak FSP dan kepala sekolah kan didampingi ya, ada pendampingan ya ke lapangan ya. Kemudian ada perencanaan berbasis data, ada laporan. Di bulan kemarin kita membahas sistem laporan pendampingan sistem PKP ya. Kemudian ada sasaran program untuk kepala sekolah dan juga ada PMO level sekolah juga lainnya. Ini topik-topik yang sudah kita bahas. Mungkin karena kemarin ada kegiatan pendampingan ya yang up to date ya, kita ngobrol tentang kegiatan pendampingannya dulu ya Ibu dan Bapak. Ini tidak harus semua sih, kita bisa fokus di satu saja, tapi sepertinya kegiatan pendampingan lebih menarik. Tadi sudah diawali Bu Ati, ini ada keseruan-keseruan di dalam kita bahas ini saja ya. Ibu dan Bapak cerita tentang pendampingannya kemarin ya. Apakah dari PMO yang dikawal di setiap kegiatan, utamanya di Lokakarya dan di FKKPSP kemarin. Kalau Bu Tati baru kemarin ya Bu ya. Kalau Pak Bahrudin dan Pak Ruhyadi sudah 2 bulan yang lalu gitu. Nah, apakah PMO dan permasalahannya itu terlihat gitu ya, terkonfirmasi ketika Ibu dan Bapak fasilitator mendampingi. Mungkin kita cerita tentang ini ya, kegiatan pendampingan. Oke. Siapa dulu kah yang mau bercerita untuk pendampingannya, seruannya? Ibu kepala sekolah atau Bapak kepala sekolah dulu ya Bu Ati ya. Kita Bapak kepala sekolah dulu. Bapak kepala sekolah. Bapak yang mana ya Bu Tati? Kasepuhan. Kasepuhan. Namanya dua-duanya pakai peci, soleh. Itu dia. Biar beda pecinya, diginiin. Oh. Ada aja. Lebih ganteng Pak, apa-apa. Sampai ganteng. Pak Barudin dulu ya. Iya. Selang-seling deh. Pak Bar. Siap. Mau nggak gimana kemarin keseruan didampingi Bu Ati? Keseruan yang pertama memang Bu Mul ini apa ya, nggak sesuai dengan waktu Bu. Jadi dalam jadwal kan jam 8 ya, jam 8 kan kebiasaan di sekolah itu jam 7 itu sudah mulai pembiasaan dan sebagainya. Nah ketika 7 berapa itu udah datang, saya dalam dulu Pak Ujang nih Pak Bah. Oh ya siap. Assalamualaikum Pak Ujang. Pak Ujang, kumaha daman? Waduh, saya bisa belajar bahasa Sunda ini. Waalaikumsalam. Bapak, nggak apa-apa kalau dapat informasi dari Istirahat dulu. Istirahat dulu, nggak apa-apa Pak Ujang. Ya nyimak aja. Oh, oke. Baiklah. Untuk hiburan ya Pak ya. Ya lanjut ya. Ya, semoga bisa menjadi obat Pak Ujang ya, bisa pulih mendengarkan. Lanjut Bu Lirik, Bu Ati, Bu Ati, Bu Mil. Iya Pak. Bu Yadi, Abah.
Udin. Sebelumnya saya sampaikan selamat dulu ke Bu Tati yang Senin mau berangkat ke Bali ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini juga kabar baru nih. Terima kasih. Gimana lanjut? Amin. 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 Makasih, Pak. Iya. Semoga segera sehat kembali Pak Ujang. Bu Tati kayaknya nanti juga harus cerita nih kembali ada apa. Oh, Iya, saya juga kaget, Bu. Baru dapat suratnya. Ya, baru dapat suratnya, iya. ya, oke nanti cerita ya Bu ya. Sekarang ke Pak Bahrudin dulu. Mohon maaf Pak Bahrudin tadi terpotong. Mangga Bu Ati datangnya kepagian Pak. Nggak bisa Ya. masuk. Datangnya kepagian karena memang jam 7 sampai jam 7.15 menjelang ke 7.30 itu pembiasaan Bu. Karena memang di Cikerut setiap hari itu dengan pembiasaan, ada numerasi, ada game lokal gitu kan. Kemudian juga ada sehat dan sebagainya. Ini Bu Ati pagi-pagi saya pasti jalan. Rencananya saya juga mampir dulu lah ke sekolah yang PLT pagi-pagi ini 15 menit kontrol. Di jalan ada telepon, Pak ada Bu Mul nyampe katanya. Waduh saya ngelurus tuh. Nah ketika ya mungkin ceritanya apa saya nggak paham tadi Bu Mul udah cerita kan ya. Jadi ceritanya ya ketika sudah duduk seneng juga nih ada senior pakaiannya sama, duduknya sama gitu, enjoy gitu kan. Nah, ya cengkrama lah di sana. Jadi cerita dan Bu Hasanah juga kebetulan pada waktu itu juga kebetulan juga ada acara juga tuh di telepon. Nah, ketika situ sudah berjalan ngobrol-ngobrol, akhirnya ya karena saya tuan rumah Bu ya, walaupun Bu Mul itu yang punya acara, saya tuan rumah, saya bergening acara dulu Bu. Nah, acara. Jadi acara Bu Mul, mohon maaf belum bisa disambut langsung dari gerbang karena Ibu Mul pelanggaran nih. Saya bilang jadwal jam 8, datangnya ini harusnya ditilang nih, saya bilang gitu. Nah, kebetulan juga kan Bu Mul nanti kita podcast atau apa namanya kita rekam gitu biar yang saya ceritakan kemarin itu ini ada apa adanya ada biar Bu Mul juga merasakan langsung jadi tamu kehormatan dia bilang. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol ya sudah kita ini saja kan ada acara kepemimpinan pembelajaran, dialog, kemudian ada pra observasi. Nah, dibuatlah acara Bu di situ Bu sambil teman-teman tetap belajar, tetap ngajar. Saya, Bu Mul, Bu Mut, sama Bu Pengawas itu podcast Bu. Podcast, ceritanya begitu. Nah, dokumen laporannya sudah saya siapkan di sini sebetulnya nih buat nanti buat laporan Bu Mul. Ini videonya yang tadi udah di sini gitu kan. Udah saya siapkan. Nah ini contohnya, ini juga buat ya kenangan aja lah Bu Mul saya gitu kan. Dan ini juga kunjungannya rekaman hanya hanya itu yang acara mulai dari sambutan, tarian dan sebagainya. Ini editing, ini kebetulan lagi sibuk Bu. Kebetulan kemarin editornya sedang kucing klinik sekolah penggerak, jadi belum diedit Bu. Jadi ini untuk pembelajaran di kelas juga belum diedit, belum. Tapi mudah-mudahan target ketika Bu Mul nanti sampai di RJ, ini semua dokumen yang sudah kami siapkan, ini sudah disampaikan baik yang digital katanya yang soft copy udah saya siapkan di sini. Demikian juga yang hard drive-nya juga insya Allah sedang kami copy gitu. Jadi ini tinggal Bu Mul milih-milih aja di sinilah kegiatannya atau dengan di drive kami siapkan. Jadi yang disiapkan di sini ada IKM, ada komunitas belajar, ada pengimbasan,
ada PBD, juga semua kami siapkan berbasis digital di sini. Nah itu, jadi keseruannya memang ya tadi itu jadi Bu Mul datang itu sebagai tamu kehormatan, Bu. Jadi kalau saya ngundang bayar menjadi tamu kehormatan, ini berapa nih tamu kehormatan ini? Jadi tamu podcast di acara ngonci, walaupun judulnya apa namanya, kunjungan lapangan lah istilahnya gitu. Ya kapan lagi? Ngonci itu channel, Bu, ngobrol ning Cikrut. Oh. Iya. Jadi kebenaran kemarin juga ada dari perpustakaan, setiap tamu langsung saya podcast. Tujuannya, Bu, biar orang tua di luar sana yang nunggu tahu nih lagi ngapain gitu kan. Maksud tujuannya, lurah datang, saya wawancara, Bu, gitu. Ada dari Polsek juga hadir, saya wawancarain, disebar gitu, Bu. Artinya dokumen-dokumen itu perlu buat kami, tidak sekedar di apa namanya, di buku catatan, di buku tamu, tetapi apa yang menjadi maksud tujuan itu juga kalau di YouTube sebagai publikasi. Nah, publikasi informasi ini loh, polisi datang ke sekolah itu bukan itu hanya menyampaikan ke para siswa tentang disiplin, tentang bullying, tentang narkoba gitu kan, seperti itu. Demikian juga kemarin perpustakaan hadir gitu kan, menyampaikan tentang kita ingin minat baca anak dan sebagainya, dukungan orang tua. Jadi dipublikasikan langsung dengan kepada orangnya. Juga dengan para wartawan juga ada, Bu, di channel saya di situ. Dengan wartawan juga saya wawancara. Jadi kalau saya mengundang mereka, wow, berapa biayanya, mumpung bertamu, termasuk Bu Mul, sikat gitu, Bu. Jadi itu alhamdulillah, Bu. Jadi kemarin cair, Bu, tidak ada kesan kayak kunjungan lapangan memeriksa gitu. Enggak, Bu, enggak. Disidak juga ya, Pak ya. Enggak merasa disidak. Kan di luar jadwal ya. Ya karena Bu Mul memosisikan sebagai karyawan, Bu. Jadi harus ikut aturan Cikrut gitu. Jadi demikian, Bu, sekilasnya, Bu. Jadi memang ya luar biasa Bu Mul. Terakhir kemarin itu setelah masuk ke ruangan kelas, guru-guru mendapatkan informasi, refleksi, dan ini sangat membantu karena kami juga, Bu, sedang ada yang namanya apa ya, sedang supervisi, Bu. Kebetulan kami supervisinya juga berbasis digital. Jadi mereka juga mendapatkan informasi terkait dengan terdiferensiasi, kemudian terkait dengan komunitas belajar, dengan pembelajaran yang sebagai sampling di Bu Muta itu bukan berarti plus minusnya, tetapi perbaikan hakikatnya ya supervisi atau kunjungan itu bukan menakut-nakut tapi ingin melempengin gitu. Jadi teman-teman yang hadir sana sangat bersyukur dan mudah-mudahan bisa diterapkan. Dan itu barangkali, Bu, yang berkesan. Ya mudah-mudahan nanti Bu Mul gitu kan ke sekolah itu tidak sekedar tidak sekedar tugas. Justru kepengen kemarin itu ya apa namanya, Bu Ririk nih hadir ini biar seru-seruan nih. Tadinya mau saya calling diajak ke pantai kan begitu tuh. Jadi demikian, Bu. Jadi keseruan itu sudah luar biasa lah menurut saya. Ini apa ya? Kunjungan lapangan berasa apa ya? Ya pokoknya berupa-rupa lah. Rupa-rupa. Jadi banyak yang dipetik dari Bu Mul dengan keseniorannya, dengan pengalamannya ditumpahkan di acara refleksi di akhir. Demikian, Bu. Oke. Berarti banyak yang dikonsultasikan juga ke Bu Ati, Pak. Ada, Bu, di acara ngonci itu, Bu. Oh, di acara ngoncinya ya. Berarti artinya tidak hanya apa namanya ya, input atau ini satu arah, tetapi dialogis ya, Pak ya. Ada, betul, Bu, betul. Dari masukan, menerima masukan gitu ya, umpan balik dan tadi ya dialogisnya
berjalan ya Pak ya. Di acara di refleksi juga teman-teman juga pada nanya, sayang sudah siang, udah pada kelaparan, jadi kan ada beberapa sesi pertanyaan saja yang tadinya semua pengen nanya terkait dengan itu diferensiasi, kombel gitu kan. Ini masih menantang. Kemudian Tapi tadi kalau nggak salah dengar tadi sempat apa namanya kelas Bu Muta ya, berarti Bu Ati sempat melihat pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu Muta begitu kah? oh iya Bu, on time Bu, mulai dari eh, eh, pembelajaran yang kedua sih setelah istirahat kebetulan Bu. Langsung sampai pulang, assalamualaikum ditungguin Bu. Jadi Mas, modul ajar dari pembukaan sampai evaluasi sampai anak pulang salim, Bu Mul masih di kelas Bu. Masya Allah. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahrudin, keseruannya buat juga apa namanya mendampingi dengan totalitas ya Ibu Bapak ya. Oke, semuanya sampai apa namanya melakukan tugas tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, menggugurkan kewajiban, tetapi memang melaksanakannya dari hati gitu ya. Oke, sebelum Bu Ati diberi kesempatan untuk menjawab, menceritakan untuk prospek gitu ya, apa benar sih tadi yang diceritakan Pak Bahrudin gitu? Kayaknya sih benar gitu. Kita ke seling-seling ya sekarang ya, ke ibu-ibu deh ganti ya. Bu Tati dulu boleh? Boleh, Bu. Oh, enggak Bu Tati. Ya, ya, ini mungkin kita awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Riri, Ibu Fasih, dan Bapak Ujang ya. Mudah-mudahan Bapak Ujang segera disehatkan kembali ya. Amin. Amin. Dan juga semoga kita semua sehat. Amin. Karena kemarin sebelum Pak Ujang itu saya yang drop nih. Masya Allah. Nggak ikut apa namanya pendampingan apa sih sekali, tapi menyimak, tetap menyimak ya. Baik Bu, Nggak ikut, mohon maaf, nggak ikut yang mana Bu? Yang kemarin kah? Yang nggak organisasi tapi menyimak. yang itu? Ikut Bu, Oh, tapi menyimak. Ya lebih banyak menyimak daripada berbicara. saya pun banyak yang lewat. Iya, karena memang kondisinya lagi bed rest memang. Alhamdulillah sehat semuanya. Untuk pendampingan mungkin ini yang terbaik ya Bu Ririk ya. Pak Ujang waktu kemarin dia memberikan lelang waktu ya, saya memilih lelang waktunya itu tanggal 9 November. Jadi saya belum dikunjungi beliau, tetapi mungkin ini yang terbaik karena beliau memang kondisinya lagi kurang sehat ya, dan memang itu yang terbaik ya. Saya kebetulan mendapatkan meminta kepada beliau secara insting aja 9 seperti itu. Jadi saya belum mendapatkan cerita seru seperti Pak Bahrudin dan Ibu tadi ya. Nanti mudah-mudahan menyusul cerita serunya. Kalau untuk perkembangan PMO-nya, alhamdulillah setiap kita melakukan lokakarya itu kita selalu melaksanakan pendampingan di sekolah juga buat teman sampai juga pokoknya seluruh dewan guru lah kita ikutkan, kita anggap itu adalah sebagai sedang melakukan pombel ya, memang benar sedang belajar bersama, komunitas belajar bersama, tetapi secara luring gitu, secara langsung, dan itu saya lakukan dengan tujuan yang pertama untuk membuat guru-guru saya tampil percaya diri yang pertama. Kemudian kalau mereka berbagi kan mereka semakin menguasai materi yang selama ini kita serap bersama ya. Yang pertama itu tentang asesmen. Alhamdulillah mereka sudah mulai paham ya asesmen yang apa namanya yang
di awal ya, kemudian ketika proses juga mereka sudah mulai praktik di kelasnya ya. Dan divideokan oleh masing-masing guru modelnya, sehingga teman-teman dapat melihat, oh seperti itu kah asesmen yang kalau misalnya secara lisan diperlakukan. Kemudian juga kita kan kemarin memilih topiknya pembelajaran di kelas ya, ada asesmen, ada yang kedua itu PMO-nya itu tentang dokumen P5 ya, sampai P5. Oh maaf, sudah ganti topik berarti ya Bu Tati ya? Ya, yang kedua itu, yang pertama yang PMO yang kedua ini refleksi aja Bu. Oh baik. Refleksi aja. Yang kedua yaitu penyusunan ini dokumen-dokumen seperti dokumen P5, dokumen yang dibutuhkan oleh kita sebagai guru kelas ya, dan juga sekolah penggerak. Itu semuanya kita lakukan dan kita implementasikan di setiap hari Sabtu Bu. Jadi setiap hari Sabtu kita meluangkan waktu untuk berkumpul bersama selama kurang lebih 1,5 jam. Kalau 2 jam itu mereka sudah gerah Bu. Jadi ya Bu. Jadi 1,5 jam ya. Alhamdulillah juga kita juga sudah mulai studi tiru dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bahrudin ya. Kita juga punya channel yang tapi belum sehebat Pak Bahrudin nih Bu Ati ya. Tapi kita punya channelnya Ngawan Bu, ngobrol dengan Ciwandan. Wah, namanya keren-keren. Besok kita ini dong minta dibuatkan juga KKPSP ini apa namanya? Jadi kita bisa duduk bareng, artinya gini, supaya benar sekali apa yang dilakukan di sekolah kami dapat dilihat oleh para wali murid, para siswa gitu kan. Mereka dibekali oleh itu semua. Jadi saya tadi tiru ke Pak Bahrudin dan alhamdulillah alat-alatnya sudah ada semuanya, tinggal nanti menunggu Pak Ujang datang. Pak Ujang yang dirindukan ini. Alhamdulillah ya, nggak apa-apa ya Bu ya, kalau yang bagus kita tiru ya. Betul. Karena itu mau tidak mau adalah sesuatu kekinian yang harus kita miliki ya. Zamannya kekinian, kita juga harus mengikuti ya. Kodrat zaman ya Bu ya. Iya, podcast. Jadi ternyata guru-guru juga senang Bu ketika di istilahnya seperti podcast itu, jadi dia mulai percaya diri tampil. Awalnya kan malu-malu, sekarang sudah mulai gitu Bu. Itu kayaknya Bu. Kemudian juga kita belum yang jelas belum kunjungan pendampingan yang tadi ya oleh Bapak Ujang ya. Karena Pak Ujang sedang diberi kesempatan yang lain ya Pak ya, diminta untuk istirahat. Ini mungkin biar istirahat kali ya Bu ya. Betul Bu. Dinikmati saja istirahatnya Pak ya. Tadi kebetulan tadi pagi saya mendapatkan surat Bu, iya. Suratnya itu saya juga tidak tahu ya, tiba-tiba ditelepon dari direktorat ya. Kemudian beliau meminta saya untuk datang ke Bali dalam rangka berbagi praktik baik. Alhamdulillah. Selamat Bu Tati. Ya, saya sendiri bingung Bu, jadi saya langsung telepon Bapak ya, Pak Ujang. Saya Bapak, saya minta dibantu karena saya tahu nomor Bapak, jadi saya minta bantuannya karena saya lihat tidak ada teman SD di situ, yang ada hanya TK-nya 1, SD-nya saya, kemudian SMP sampai SMA, yang lain tidak tahu saya Bu. Jadi saya butuh sharing gitu ya Bu ya, barangkali saya ada hal-hal yang mesti saya perbaharui gitu, karena memang harus outline-nya harus saya buat malam ini supaya ketika di sana tidak memalukan Provinsi Banten. Seperti itu kayaknya Bu, mudah-mudahan minta doanya ya. Saya sendiri
Sering sekolah penggerak. Iya, jadi di situ sih disebutkannya narasumber apa ya Bu? Narasumber berbagi praktik. Baik. Iya, iya. Saya bilang, Pak, saya tuh jadi pede Bu. Saya ini berbagi praktiknya banyak. Yang mana ya Pak, menurut Bapak yang paling baik, saya bilang gitu. Iya. Ya akhirnya saya ternyata Bapak sedang sakit gitu ya. Ya udahlah, kabar gembiranya saja, mudah-mudahan Menjadi obat juga untuk Pak Ujang ya Bu ya. ya, mudah-mudahan tidak memalukan Provinsi Banten ya. Amin. Kemudian diminta juga Bu, dari direktorat itu meminta saya untuk berbagi praktik yang kedua, yaitu apa sih yang dilakukan PMO Cilegon itu seperti apa, di Provinsi Banten itu seperti apa, mungkin bisa memberi masukan ke saya. Strateginya itu seperti apa yang dilakukan oleh kita dan oleh sekolah di sini seperti apa gitu kan. Kalau misalnya berbagi praktik baik itu secara normatif kan pasti semuanya sama ya Bu ya. Ini Bu, dari Pak Ujang, kegiatannya refleksi PMO daerah tingkat nasional. Iya betul. Oke, luar biasa. Alhamdulillah ada perwakilan dari Banten ya, dan khususnya tadi karena cerita Bu Tati kan tidak ada yang lain nih SD-nya, hanya Bu Tati saja kan. Iya, maksudnya mau cari teman Bu. Soalnya saya nggak berani. Teman artinya juga alhamdulillah ya, kita itu apa ya, kalau kata iklan minuman ion itu kita tuh bisa mengioni gitu ya, bisa memberi energi positif gitu kepada yang lain, apalagi ini di nasional tadi yang disampaikan ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Tati, Pak Ujang, dan juga Ibu dan Bapak semuanya. Saya yakin ini pasti satu persatu perlahan-lahan dari apa namanya kawah Chandra di mukanya PSP bersama dengan fasilitator masing-masing, semua punya keunggulan yang spesifik gitu ya. Semua mempunyai keistimewaan, semua punya brand sendiri-sendiri. Betul Ibu, iya. Jadi mungkin kebetulan pas brandnya yang itu saya dapatnya, padahal di sini banyak sekali mutiaranya Bu. Betul, betul. Dan itu saling nanti jangan lupa juga kalau ditularkan praktek baiknya di nasional untuk pelaksanaan mewakili PMO daerah ya. Karena kan dalam PMO daerah itu juga dibahas PMO level sekolah, mungkin itu juga bisa ditularkan ke teman-teman yang lain juga bagaimana melaksanakan PMO sekolah, kemudian informasi apa yang diperoleh dari sana tentang penyelenggaraan PMO di level daerah gitu. Jadi saling tadi brand-brand ini saling melengkapi gitu ya. Betul betul. Jadi saya merefleksi PMO di tahun pertama, kemudian juga PMO ketika tahun pertama dilaksanakan ya sampai dengan tahun kedua itu. Dari tahun pertama pendampingan berarti Bu? Betul, jadi saya harus merefleksi itu. Oke, pada saat PMO-nya masih didampingi fasilitator dengan PMO yang sudah sekarang versi mandiri ya Bu ya? Betul, iya. Menarik sekali Bu, apa namanya artinya bagaimana berhasil melakukan transisi ya dari dulu dibimbing kemudian mandiri dan akhirnya mulai perlahan-lahan tadi dari yang sudah Ibu dan Bapak ceritakan dari Ibu Tati dan Pak Barudin, saya yakin nanti di Bu Milha dan Pak Ruhyadi juga terjadi hal yang sama. Jadi pertama bagi kita jadi membiasakan dan menumbuhkan kebiasaan juga untuk di guru-guru kita, di guru-guru di dampingan di sekolah yang Ibu dan Bapak pimpin, pola apa namanya ya, kolaborasi dan refleksi gitu ya. Masing-masing tadi Bu tadi sampaikan, guru-gurunya udah mulai berani untuk menyampaikan pendapat, untuk memberi masukan, dan juga bisa dengan senang hati menerima masukan tadi, misalnya bukan tentang benar salah ketika melakukan
apa namanya praktek pembelajaran berdiferensiasi, tapi untuk wahana belajar sama-sama. Itu yang salah satunya tujuan PMO dilakukan secara mandiri untuk apa namanya menumbuhkan kepemimpinan bagi kepala sekolah, kemudian juga menumbuhkan kepercayaan diri bagi guru-gurunya, karena di situ fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin juga sangat kuat ya di PMO itu. Dan budaya refleksi ini juga penting sekali, dan Bapak benar-benar refleksi itu secara tidak hanya secara ini ya, apa namanya, kalau ibaratnya badan tuh jadi aliran darah sehat tuh tidak hanya sekedar secara fisik gitu ya, tetapi benar secara ruhiyah pun, bukan Pak Ruh Hiyadi ya, secara ruhiyah pun juga refleksi ini membuat kita menjadi lebih cerah, menjadi lebih lancar. Jadi guru itu tidak ada yang mampet lagi gitu ya. Ya, ya sangat luar biasa memang. Refleksi itu memang ingat pijat refleksi segar Betul menyegarkan fresh kembali. ya. Kasih Bu, mungkin itu aja kayaknya Bu dari saya, karena memang belum, nanti mungkin pas ada FKKPS lagi ya Bu ya, nanti ya FKKPSP ya. FKKPSP ya, nanti bulan Desember ada lagi. Bu mau nanya ya, kalau FKKPSP itu apa semua ada Bu? Soalnya saya mau buat outline. Maksudnya semua ada? Di setiap daerah ada ya? Ada. Ini memang ada. Dari buku pedoman dari pusat Bu, dari aduh kok saya lupa, dari KSPS Tendik kalau tidak salah, yang program sekolah penggerak. Jadi memang dari sana. Jadi polanya semua sama. Tapi ini berlaku untuk sekolah penggerak angkatan kedua, angkatan pertama dan kedua. Kalau angkatan ketiga, kan dia masih tahun pertama pendampingan, polanya masih sama ketika dulu di tahun pendampingan pertama. Jadi masih ada fasilitatornya PMO. Kemudian yang ketemu di forum FKKPSP hanya hanya fasilitator dengan korpasilnya. Kalau yang tahun pendampingan kedua semuanya ketemu, hanya kepala sekolahnya perwakilan, diambil 2 dari setiap pendampingan. Terima kasih Ibu Riri. Sama-sama Bu Tati. Mohon doanya aja. Referensi sama-sama. Kalau misalnya ada juga yang mau ditanyakan, dicari informasinya. Kalau saya bisa membantu, saya bantu segera. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa membantu, saya coba mencari bantuan yang lain, bertanya ke teman-teman di Pokja PSP mungkin, karena mereka akan lebih sering update begitu ya, dan lebih informasi terbaru itu lebih cepat sampai di mereka. Enggak jangan sungkan. Baik, terima kasih Bu Ririk atas waktu juga waktu luang untuk saya bertanya. Nanti mudah-mudahan saya kalau misalnya membuat outline itu merasa kesulitan, nanti saya bisa bertanya sama Ibu, Bu Ati, juga Ibu Ujang ya. Punten. Iya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Oke, sekarang Keren. Mbak nih. Ayo nanti semua menyusul satu demi satu mengeluarkan brandnya ya. Oke. Baik, dan masih saling belajar. Semuanya berproses. Ada yang sudah sampai di finish duluan, ada yang masih saling mendukung. Saling mendukung itu yang budaya yang perlu kita ini kan juga. Oke. Berikutnya siapa dulu ya, antara Bu Milha, Pak Ruhyadi? Mungkin Bu Milha dulu ya biar ibu-ibu dan bapak biar aman. Iya. Monggo Bu Milha. Oh iya, baik. Mohon izin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.
kasih Bu Riri, Bu Mul, juga khusus Pak Ujang. Mudah-mudahan segera sembuh dan sehat kembali ya Pak. Juga rekan-rekan semuanya. Ya, terima kasih. Baik, mungkin saya akan bercerita juga ya Bu ya, pengalaman selama di ngikut PSP ini gitu ya, khususnya di semester 2. Ini alhamdulillah dengan pendampingan dari Pak Ujang yang luar biasa, Bu. Banyak sekali pelajaran yang kami dapat dari beliau, gitu ya. Khususnya kalau pengetahuan ya, Bu ya, pengetahuan mungkin bisa dibaca ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah juga secara langsung. Tapi yang luar biasa inilah adalah motivasi ataupun pembelajaran-pelajaran yang istilahnya dari hati ke hati, itulah yang luar biasa, yang memang patut kami contoh. Itu terima kasih sekali lagi Pak Ujang ya, yang selalu memotivasi kami. Baik, untuk selanjutnya saya cerita. Kalau tadi Pak Bahrudin ceritanya seru ya Bu, sudah dikunjungi gitu tuh di semester 2. Saya pun memang sebenarnya udah pernah dikunjungi sama Pak Ujang Bu. Tapi waktu di tahun pertama, iya, pas lagi gelar karya. Nah, gelar karya. Memang yang namanya P5 mungkin ya Bu, karena tahun awal ada sedikit miskonsepsi. Wah, gelar karyanya mungkin kata Pak Ujang sih luar biasa serunya Bu. Iya, sambutan dari wali murid, ya orang tua murid, siswanya juga semangat. Alhamdulillah itu. Tapi kalau di tahun kedua ini untuk pendampingan memang ini juga sangat bagus, maksudnya ya Pak Ujang tuh memberikan peluang kepada kita untuk kapan nih memilih waktunya. Dan saya memilih waktu di tanggal 7 November, sehingga belum tuh kunjungan dari Pak Ujang ya. Iya. Jadi dengan begitu kan kita nanti ini nanti Pak Ujang tanggal 7 nih, tanggal sekian. Kita yang betul-betul menjawab seperti gitu kan Bu ya. Tidak dipaksa gitu oleh beliau. Ya, nah ini jadi belum bisa bercerita kayak Pak Bah ya Bu. Ya, apa-apa. Jadi di PMO dulu enggak apa-apa Bu, karena memang kunjungannya ya. Iya. Nah ini kalau untuk PMO memang setiap setelah selesai lokakarya biasanya kita diberikan RTL katanya. Ya, RTL. Kata beliau jangan ini yang paling mahal N-nya katanya gitu. Jangan rencana tidak lanjut gitu. Harus rencana tindak lanjut. Kata beliau, jadi ya ingat harus ditindaklanjuti gitu. Nah ini pertama kayaknya sekitar ini ya, kaitan dengan asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi itu. Setelah selesai lokakarya, kami lanjutkan ke PMO. Nah, punten, kebetulan saya Bu lagi PLT juga di sekolah lain gitu ya. Ini berarti ada 2 PLT ya, selain Pak Abah, Bu Milha? Iya, jadi di sekolah sendiri. Iya, nah sekaligus Bu ini ya, 2 sekolah ini dijadikan satu ketika melaksanakan PMO. Artinya sekali membahas bersama gitu Bu. Mohon maaf, saya konfirmasi dulu. Berarti sekolah yang Ibu menjadi PLT di dalamnya sekolah penggerak juga? Tidak. Tidak. Oh, tapi Ibu menghidupkan PMO juga menghidupkan sekalian. Kayaknya sayang gitu ya Bu ya. Sayang artinya membahas masalah kegiatan ya kurikulum merdeka kalau hanya sekolah satu, mumpung nih kepumpung kalau bahasa saya gitu ya Bu ya. Sekalian aja dua-duanya biar sama-sama membahas bersama itu Bu. Juga kalau saling kan tambah ilmunya seperti itu ya Bu. Kita kira iya. Jadi dari PMO pertama yang kaitan asesmen dan pembelajaran diferensiasi itu kami lakukan seperti itu Bu ya. Tentang asesmen, kemudian berdiferensiasi, setelah itu baru berdiskusi. Setelah selesai di PMO, tentunya tadi harus ada tindak lanjut, bukan tidak lanjut. Ya,
ada tindak lanjutnya, yaitu berarti guru nanti menyusun lagi. Misalnya kalau pembelajaran berdiferensiasi, guru menyusun modul ajarnya seperti apa, kemudian lanjut lagi pembelajarannya. Nah, kebetulan kerjasama juga, alhamdulillah, artinya dengan ada pengawas, Bu. Pengawas juga selalu mendampingi ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kami juga melaksanakan supervisi bersama pengawas. Ya, bersama pengawas, guru action pembelajaran, kami melihat, ada yang mengobservasi. Pertama-pertama, mungkin ini ya Bu ya, guru tuh pasti memiliki kelebihan banyak ya Bu ya, masih. Tapi ada sedikit juga ketika berdiferensiasi, seperti ada sedikit mungkin yang perlu dibahas bersama. Jadi kami melakukan coaching dulu dengan guru tersebut setelah selesai pembelajaran. Nah ini seperti itu kira-kira Bu. Tapi untuk kelanjutannya lagi, melaksanakan lagi diskusi, biasanya minimalnya di hari Sabtu, diskusi bagaimana cerita guru ini melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau untuk dibahas bersama biar rekan-rekan tahu. Itulah mungkin untuk pertama yang hasil lokakarya. Selanjutnya lokakarya yang kedua kaitan dengan P5 ya Bu ya. Ya. Dan kami juga dalam PMO memilihnya yaitu manajemen dan pengembangan sekolah kalau tidak salah, dan kami ngambilnya menyusun modul P5 dan pelaksanaan. Mohon maaf, ini dilakukan dari bulan ini PMO baru di bulan Oktober kemarin. Oktober ya. Berarti waktu September ya pertama kali kita PMO ya? Iya, betul. Berarti bulan November ini ada PMO lagi berarti nanti kan ya? Iya, insya Allah. Betul. Ini pola. Ini berarti topik di bulan September ya Bu ya? Iya betul. Oke. Nah ini yang kami lakukan, memang ternyata, nah itu Bu kaitannya. Ketika saya gelar karya di tahun pertama dan menerima artinya pemateri kemarin tuh ternyata ada miskonsepsi tentang P5 tadi Bu. Iya, bahwa P5 tuh harus wah gitu ya Bu ya. Iya, itu ternyata oh iya beda. Makasih Pak Udan. Iya ya, tadinya kayak wah seru-seruan, ternyata memang harus seru juga gitu ya Bu ya. Bahwa kan di dalam P5 itu bukan hanya penyusunan pembuatan produk dan hasil produk, tapi justru dalam prosesnya itu, yaitu prosesnya yang memiliki dari profil pelajar Pancasila yang memiliki elemen dimensi dan subdimensinya. Nah itu ya Bu ya, seperti itu. Nah ini jadi akhirnya kami berdiskusi lagi melanjutkan di PMU sekolah. Sama seperti yang PMU pertama, 2 sekolah digabung lagi gitu Bu. Sehingga alhamdulillah di sekolah PSP-nya berjalan, di sekolah yang di PLT ini juga berjalan Bu gitu. Alhamdulillah jadi bisa lah. Kebetulan rekan-rekan yang di sekolah PLT juga kayaknya sangat seneng Bu, karena oh iya menerima wawasan gitu ya Bu, menerima wawasan yang seperti ini dan juga tanggap siap melaksanakan gitu. Alhamdulillah di yang untuk PMO P5 ini kami setelah melaksanakan diskusi bersama rekan-rekan tadi dan actionnya yang terpenting. Alhamdulillah saat ini sedang proses Bu melaksanakan P5. Mudah-mudahan melaksanakannya ya sesuai dengan harapan tadi, tidak lagi produk dan hasil produk, tapi yang mengarah ke 6 dimensi itu. Seperti itu. Itu pengalamannya. Nah, selanjutnya untuk istilahnya seperti Paba ingin nyontoh yang udah punya broadcast itu belum bisa Bu kami. Mudah-mudahan nanti bisa. Tapi kami biasanya itu setiap kegiatan itu didokumentasikan melalui YouTube, IG, dan Facebook. Nama YouTube-nya
Kubang Sepat 1. Itu banyak sekali. Jadi kegiatan-kegiatan itu untuk YouTube Kubang Sepat 1 sudah banyak. Kegiatan apa tuh? Itu bisa dilihat di YouTube ataupun di IG. Seperti itu, Bu. Kalau kami belum sampai ke broadcast. Nah, mungkin itu Bu pengalaman saya. Memang ternyata sekarang sudah yang tadinya abu-abu gitu ya Bu ya. Sekarang alhamdulillah sudah ada apa ya Bu ya? Sudah ada terang lah. Oh, iya, pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata seperti ini. Kemudian P5 itu seperti ini gitu Bu. Alhamdulillah ada perkembangan. Mungkin itu Bu pengalaman saya, belum sehebat Babah ataupun Mbak Tati. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Hebat, Hebat itu ukurannya bukan dengan orang lain. Baju kita nggak bisa dipakaikan di baju orang lain. Hebat itu ukurannya adalah kita sendiri, Bu Bapak. Iya, terima kasih Bu. Bu Milha. Bu Milha melihatnya dari dulu sekolahnya seperti apa, kemudian setelah bertemu dengan Pak Ujang, ketemu Bu Tati, ketemu Pak Baharudin, ketemu Pak Ruyadi, ketemu Bu Ati, itu menjadi bagaimana? Itu yang yang menjadi kunci hebat itu di situ, mengalahkan diri sendiri. Karena kalau kita mau melihat orang lain, mencontoh orang lain, belum tentu kita bisa, karena masing-masing sekolah kita yang tahu potensinya apa, sumber dayanya apa. Pak Baharudin kebetulan mungkin punya tim sosmed. Tadi ada editor yang sedang ikut coaching klinik ya, jadi editingnya terlambat. Iya. Ini Pak sekolahnya Barudin pinter Bu, Pak Barudin tuh. kenapa Bu? Pinter Pak Barudin. Iya, itu jadi Semuanya pinter, semuanya pinter. Di sini hebat semuanya Bu. Soalnya hasilnya hebat semua Bu. Aduh, iya. jadi Oh iya, Bapak, ini alhamdulillah Ya, bisa Bapak, di sini. Saya kaget, Bu, karena saya diingatkan sama Pak Ujang nih. Bumi, periksa coba SIM PKB-nya, katanya. Luar biasa, jadinya ya Allah malam-malam. Alhamdulillah sekarang udah ya Pak, udah hijau, Pak. alhamdulillah. Saya yang belum. Luar biasa. Terima kasih juga Ibu dan Bu Ati dan juga Pak Ujang, betul-betul sudah totalitas ya, dan tidak hanya sekedar totalitas secara administratif, tetapi juga totalitas dari hati gitu ya, sampai tadi datang lebih awal gitu, biar mendapatkan situasi yang sesungguhnya ya Bu ya, situasinya tidak by design-nya Pak Baharudin ya Bu ya. Iya. Juga sampai malam, makanya Pak Ujang semangat, jangan lupa istirahat Pak Ujang. Ya, Bapak itu Kalau Pak ya. Ujang seperti ini, teman-teman kehilangan ini Bu Tati, Iya, kehilangan banget. Bu Wadatun, Bu Rise, lagi nanti. Ini kan di para Serikandi Pak Ujang nih. Serikandi. Iya. Ini kebetulan nih info nih Bu Ririk nih, Pak Bahrudin, Bu Milha, Pak Haji Ruhyadi. Kebetulan yang hadir malam ini adalah kepala sekolah yang semuanya punya istri muda Bu. Jadi juga ya punya PLD. Semuanya ini kebetulan. Yang benar-benar sedang ini nih mempraktekkan tadi ya Bu ya, ajaran ya. Masna wa sulasa wa rubah ini. Sedang masna ini ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Mungkin itu aja Ibu. Iya, terima kasih dari saya Ibu. Sama-sama, terima kasih Bu Milha. Berarti ini PMO Bu Milha masih tentang P5 ya Bu ya? Iya. Oke, dan di bulan Oktober kemarin ya berarti ganti ya. Saya itu karena PMO-nya kan cuma 2 bulan sekali ya Ibu Bapak ya. Iya, betul. Agak jet lag dengan periodenya. Kalau yang pertama pembelajaran berdiferensiasi, ya saya pilih itu. Ya berarti permasalahannya sudah tidak ketemu lagi. Iya, sudah alhamdulillah. Tinggal kesemangatan dan konsisten guru untuk melaksanakan. Betul. Dan itu jangan lupa terlalu disinggung lagi. Kalau sekarang polanya polanya PSP 2 bulan sekali, mungkin Ibu Bapak sebetulnya
bisa membudayakan itu 1 bulan sekali, misalnya ada pertemuan setiap 1 bulan. Nanti pas tujuannya PMO dimandirikan itu juga seperti itu, membangun budaya reflektif dan juga tadi ya membangun kolaborasi juga antar teman-teman. Apalagi dengan hadirnya Kombel di sekolah itu, peran Ibu dan Bapak Kepala Sekolah untuk menghidupkan Kombel itu apa namanya menjadi utama gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Milha. Terakhir Pak Ruhyadi, mangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Lirik, Pak Ujang. Salam hormat Pak Ujang, mudah-mudahan cepat sehat. Kawan-kawan yang luar biasa, Pak Farudin, Bu Aditati, Bu Melha. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena saya yang keempat, mungkin ceritanya sudah menjadi Enggak, selalu ada yang menarik setiap ya. Setiap presenter. Baik, terima kasih ya. Ketika kemarin ada kunjungan lapangan dari fasilitator, terutama Ibu Mulyati, ini memang luar biasa, Bu. Benar yang disampaikan oleh Pak Farudin, jadwal beliau memberikan kepada kami itu jam 8. Selesai jam 11 pemberitahuannya, Bu. Okay. Ya, tapi alhamdulillah beliau jam 7.00 saya mulai pembiasaan apel berdoa bersama anak-anak setelah penyambutan. Beliau sudah tiba di tempat. Ini yang amat sangat luar biasa, berarti kan beliau ingin melihat Bujang Gadung ini jangan-jangan gurunya pada namblek-namblek nih. Tapi ya alhamdulillah beliau menyaksikan sendiri, ya seperti itu kebiasaan yang bisa kami lakukan di setiap hari untuk melayani anak-anak kita. Dan kemudian juga selesainya nggak jam 11, Bu. Alhamdulillah hampir jam 1. Ya Allah, luar biasa. Itu kalau tidak diingatkan, Ibu belum makan siang, Ibu belum sholat zuhur, kayaknya terus sampai jam 4 itu kayaknya. Ya luar biasalah fasilitator yang tentunya ini juga saya yakin sama dilakukan oleh senior kami Pak Jang. Nah kemudian selama perjalanan kami awal karena ada kunjungan dari Ibu, ya tentunya kami akan di saat awal kami akan bertanya dan menanyakan langsung pada beliau skenarionya mau seperti apa. Beliau diawali dengan ngobrol, wawancara dengan saya mungkin seputar istilahnya yang pasti adalah aktivitas-aktivitas yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman semuanya. Nah, kemudian berlangsung kurang lebih ada 15 menit, beliau langsung masuk ke salah satu kelas. Kebetulan yang dikunjungi kelas kami kemarin adalah kelasnya Bu Ervina dari Komite Pembelajaran juga, yang tadinya kami rencanakan di ujung setelah selesai di Bu Vina itu kami akan keliling ke kelas-kelas untuk mengunjungi kelas yang lainnya. Tapi karena agenda yang beliau rencanakan juga cukup panjang, beliau sempat menemani Bu Ervina sampai dengan 4 jam pelajaran. Beliau tidak beranjak dari tempat, Bu, karena beliau ingin meyakinkan apakah skenario pembelajaran yang dirancang hari itu sesuai dengan desain yang direncanakan bisa berjalan secara baik atau tidak. Nah itu setelah selesai dari kelas, di kelas juga beliau dibersamai oleh pengawas kami, Bu Haja Erma.
bersama beliau baik di kelas maupun ketika kegiatan sampai selesai. Nah, setelah selesai dari kelas, beliau melanjutkan hal-hal yang tadi pagi dibicarakan dengan kami belum selesai. Nah, beliau melanjutkan sambil kami mengundang seluruh teman-teman kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Kurang lebih ada termasuk itu pengawas. Kalau guru kami ada 11, betapa beliau berdua jadi ada 13. Ya, di situ beliau di samping memberikan pencerahan juga melayani tanya jawab karena di PMO kami di bulan Agustus kemarin berkonsentrasi pada perencanaan pembelajaran dan asesmen, khususnya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian istilahnya tentunya kami di situ membahas bagaimana teman-teman untuk bisa menyusun modul ajar yang baik. Kemudian juga dalam pelaksanaan kami menyelesaikan akar masalah yang kami laksanakan di tanggal 10 Agustus itu adalah teman-teman melalui kombel secara luring. Kombel kami manfaatkan secara luring, seminggu itu 2 kali. Kalau sedang tidak ada halangan, alhamdulillah bisa berjalan. Biasanya kami mau mengambil harinya Senin, Selasa. Jika Seninnya berhalangan, pasti akan mundur di Selasa atau Rabu. Nah, itu kami laksanakan dari jam 1 sampai dengan jam setengah 3 sore rata-rata. Nah, apa yang kami bahas? Yang pertama kami istilahnya bahas dari modul. Karena modul sebenarnya sudah lama, tapi sebenarnya kita cermati modul teman-teman seperti apa, kita berikan masukan, kemudian juga kita bahas di dalam kombel itu. Dari komponen modulnya seperti apa kita analisis, kemudian juga teman-teman kami manfaatkan. Kebetulan kami ada 3 guru penggerak yang sudah dinyatakan selesai, sehingga pengalaman-pengalaman dari teman kami yang cocok dan relevan kami pakai sebagai pemateri di kombel kami atau sebagai pemimpin kegiatan pada hari itu kami libatkan. Misal umpamanya kita membicarakan masalah tentang model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini tentunya mungkin teman-teman di guru penggerak itu ada materi-materi itu yang kalau kami ya istilahnya melihatnya secara umum, tapi secara spesifik saya melibatkan kawan-kawan itu sehingga teman-teman agar paham bagaimana sih discovery, bagaimana inquiry, kemudian bagaimana PBL, kemudian bagaimana dengan kontekstual dan lain sebagainya itu kami bahas di situ. Kemudian tahap kemarin adalah kami minta coba modulnya dibuat ulang setelah kami melalui proses juga modul awal yang dibuat dipraktekkan di kelas, kemudian kami supervisi. Setelah selesai supervisi seperti halnya teman-teman yang lain seperti Bu Milha tadi sampaikan, yaitu kami mengadakan refleksi dan juga evaluasi sekaligus mentoring hal-hal yang dibutuhkan apa. Nah, kemudian setelah kunjungan kemarin kami akan lanjutkan PMO di bulan Oktober. Mudah-mudahan tidak ada halangan di hari Senin besok. Sebenarnya materi yang kami angkat, kami masih akan menanyakan pada teman-teman apakah ada manfaatnya kegiatan-kegiatan yang kemarin sudah kita lakukan, apakah mungkin bisa dipahami atau masih ada kesulitan. Nah, ketika itu nanti mungkin muncul kesulitan barunya apa, itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian juga di samping itu karena
kami juga harus melaksanakan P5, tentunya kami juga menyisipkan bagaimana P5 ini agar tidak ketinggalan, walaupun itu adalah menjadi prioritas kedua kami. Nah, ini ya alhamdulillah semuanya berjalan dan insya Allah kami Senin besok akan melaksanakan PMO yang di bulan Oktober setelah 2 bulan di bulan Agustus yang lalu. Tentunya apa yang akan kami peroleh nanti ya kami akan cermati permasalahan-permasalahan yang masih dirasakan oleh teman-teman. Kalau kami ya tentunya sangat hormat dan acung jempol yang luar biasa kepada Pak Bahrudin yang IT-nya menurut saya kawan-kawan sudah tidak pernah meragukan dengan kepiawaian beliau. Dan selamat untuk Bu Asitati, sukses untuk bisa berkiprah di Bali besok. Sehat, kemudian diberikan kelancaran dan kemudian dan segalanya. Dan tentunya mungkin kami oleh-olehnya bukan salak Bali ya, oleh-olehnya mudah-mudahan apa yang pengalaman yang ada di sana nanti bisa berbagi dengan teman-teman kita yang ada di khususnya yang ada di Cilegon. Mungkin yang bisa kami informasikan sebagai seputar kegiatan PMO sebelumnya sampai dengan kunjungan Bu Ati, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nanti bisa di cross check langsung sama beliaunya. Pasti yang menjadi luar biasa dari kami adalah kami tidak pernah diberikan waktu yang pas-pasan. Nambah di depan dan juga nambah di belakang. Bonusnya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruhyadi untuk informasinya dan juga insight-nya ya. Ternyata kolaborasi itu bisa dihidupkan tidak hanya dari teman-teman DKP atau yang PSP saja, tetapi kalau di sekolah mempunyai informan-informan baru seperti tadi teman-teman yang sudah lulus CGP atau mungkin sedang menempuh pendidikan di PGP, ternyata kita juga bisa berkolaborasi gitu ya Pak ya. Kita artinya jadi kekuatan full gitu ya, full tim. PSP gabung dengan PGP. Wah itu benar-benar sumber daya yang tidak boleh kita lewatkan. Karena dua program ini sebetulnya juga saling melengkapi ya. Mungkin juga selain tadi di dalam pengembangan model pembelajarannya, teman-teman di PGP itu juga banyak ilmu membangun pembelajaran pendekatan dengan siswa yang dengan cara-cara yang mungkin kalau saya bilang tidak biasa dilakukan gitu ya. Misalnya dengan mereka biasa ada mindfulness gitu ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan satu permasalahan dengan anak mungkin dengan segitiga restitusi. Jadi anak itu tidak kalau ketemu salah atau melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya begitu, terus langsung ditegur, dipanggil, itu tidak, tetapi didekati dengan cara coaching juga begitu ya, atau coaching kepada teman sejawat gitu, terus membangun kesepakatan kelas, kemudian nanti kesepakatan sekolah, itu juga hal-hal baru yang bisa saling melengkapi kita di PSP maupun di PGP gitu. Itu terima kasih untuk informasinya. Nah, kemudian tadi ya kita akan konfirmasi juga ke Bu Ati ya pelaksanaan kunjungan dan tadi temuan-temuannya Bu Ati. Saya tuh kemarin mendengar dari teman saya begini, PGP itu juga sedang punya program untuk penelitian ya, penelitian kualitatif sifatnya, penelitian kualitatif di BGP
BBGP tertentu, tidak semua diambil secara sampling. Karena penelitian kualitatif, jadi harus ke lapangan, harus observasi kelas, kemudian juga wawancara begitu. Nah, tapi diupayakan dapat yang natural gitu. Artinya memang memberi kabar akan datang jam sekian karena memang harus janji, kemudian akan melakukan wawancara dengan atau dengan murid-murid, kemudian wawancara dengan guru, wawancara dengan kepala sekolah, tapi tidak diinformasikan secara detail karena ingin mendapatkan satu hasil yang real, yang tidak dibuat-buat, yang tidak direncanakan. Kalau itu penelitian dilakukan, pengambilan datanya sudah diinformasikan, nanti nggak dapat real, datanya bisa jadi bias gitu. Nah, kita konfirmasi ke Bu Ati ini. Apakah Bu Ati tujuannya seperti itu juga atau mungkin ada tujuan lain, datang lebih awal, kemudian masuk ke kelas, kemudian masuk kelasnya ini ya sama sesuai dengan yang direncanakan ya. Nah, kita dengarkan ya dari Bu Ati. Mangga Bu Ati. Ya, boleh Bu Riri. Mohon izin nih Pak Ujang, mungkin saya diberikan waktu dulu lebih awal ini untuk menyampaikan. Iya, mohon maaf. Kalau Pak Ujang nanti hendak menyampaikan sesuatu, Pak Ujang boleh angkat tangan. Tapi kalau Pak Ujang, ininya Pak Ujang, kami bersyukur Pak Ujang bisa hadir ikut mendengarkan cerita-cerita kami. Semoga Pak Ujang utamakan sembuh dulu Pak Ujang, sehat. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Ruhyadi, mohon maaf boleh di-mute dulu. ya. Suaranya Bu Riri apa? Sudah sekarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruhyadi. Ya, selamat malam, selamat berdidik, malam mingguan, Pak Ujang. Mudah-mudahan Allah segala yang mengangkat penyakitnya dan segera diberikan kesehatan, sehat walafiat, bisa berkumpul lagi, bisa bertugas lagi ya Pak Ujang ya. Ya. Ini kepada semua, Ibu Haja Tati, Ibu Haja Mila, kemudian Pak Haji Ruhyadi, dan kepada Pak Sujit, terima kasih. Ya ini alhamdulillah ya berikutnya sudah hadir semua, bisa hadir semua ya dalam kesempatan ini. Ya mungkin saya diberi kesempatan pertama ingin ngobrol gitu ya, yang tadi disampaikan memang dari awal. Ya. Betul. Tapi pertama-tama saya ingin menyampaikan mungkin ya kepada semua lah ya. Terutama tadi punya kabar gembira mewakili untuk Cilegon ya. Jenjang SD ini paling tidak ada bergaung lah nanti Cilegon gitu di angkatan kedua ada materi. Selamat ya Bu Tati. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi untuk yang lainnya, prestasi buat Bu Tati dan secara umumnya untuk Cilegon. Mudah-mudahan nanti juga ke depan tadi katanya betul. Masih banyaklah mutiara-mutiara mungkin yang belum kebagian nanti akan semuanya diberikan. Alhamdulillah mungkin ini juga berkat semua dampingan dari ini sebagai koordinator yang hebat sampai saat ini angkatan kedua memang saya selalu bilang jangan diganti deh koordinatornya. Ya, alhamdulillah ya. Dikabulkan oleh Allah tetap Bu Riri alhamdulillah ya. Dan kemudian juga dengan sekolah-sekolah dampingan saya mungkin ini salah satu ada keunggulan ya. Ya kenapa keunggulan? Kalau dilihat mungkin di penyelenggaraan atau kegiatannya ini kan selalu aktif semua ya Bu Riri ya gitu ya. Sekali lagi selamat ya Bu Tati, Bu Haji Tati, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bu Haja khususnya ya untuk semuanya. Ya ini terutama yang tadi Bu Riri katakan apa punya tujuan apa, memang jadwal kita kan sama dengan Pak Ujang mungkin menawarkan dulu jadwal untuk kunjungan lapangan. Tidak saya serta-merta nih hari
untuk SD ini tidak. Kita menawarkan. Kenapa ditawarkan? Karena tahu dengan kesibukan selalu bertabrakan dengan kegiatan intern secara mungkin ya di dinas ya banyak juga akhirnya ya dari sekolah mengajukan masing-masing. Tapi setelah juga kita disetujui, pertama memang tanggal 24 itu Pak Haji Riyadi, yaitu SD Bidang Gadung ya Pak Haji ya, bulan Oktober, kemudian tanggal 25-nya tadinya mau Pak Haji Riyadi, SDIT kalau tidak salah. Kemudian ada perubahan. Ada perubahan berarti 2 SD, murid yang belum dikunjungi. Ya, jadi ya, tinggal SDIT nanti hari Selasa tanggal 31, kemudian hari Rabunya untuk Sumampir. Sumampir ini juga udah 2 kali sih minta diajukan, ada mundur, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa diabaikan kali di sekolah, ya tidak apa-apa selama kita juga masih bisa dilaksanakan, ya kita aja ya Bu Rik ya, tidak sama-sama berjalan gitu. Betul. Yang sudah alhamdulillah 2 SD gitu ya, yaitu SD dulu. Ya ceritanya seperti tadi, tujuannya memang bukan ingin seperti wah ini takut tuh hebat, ini bukan. Satu memang perasaan masih terbawa ya jadi pengawas, tidak ya kadang-kadang kalau mau monep gitu ya, kalau mau apaan gitu, kadang-kadang itu pagi-pagi pasukannya apa udah datang apa belum gitu. Ini masih terbawa jiwa-jiwa pengawas mau monepnya. Keduanya bukan memang tadi apa yang di kita waktu pas persamaan persepsi bahwa kita dioptimalkan atau diusahakan lah kita kunjungan ke lapangan itu senatural mungkin kan gitu ya, tidak mengada-ngada nanti jam segini nih gitu, kemudian kita ada sambutan harus seperti apa kalung apa gitulah sampai ya sejauh itulah ya kan. Ada banyak yang sudah juga sekolah lain yang mengupload, yang mengirim, yang nge-share foto gitu kan dengan sambutan kalungan itu di kalungan bunga atau apa dipersiapkan sedemikian rupa. Nah ini kan tidak, kita ingin tahu dia betul-betul natural saja gitu ya, tidak. Jadi bukan tidak ada maksud ingin menjatuhkan atau apa sekolah itu seperti apa, tidak. Tapi alhamdulillah memang jadwal saya kasih ke SD jam 8 sampai jam 11 3 JP sesuai dengan panduan. Ya tadi itulah walaupun mungkin saya sampaikan ke sekolah, walaupun pada laporan ke mungkin ke tim KP tetap aja dihitung itu JP walaupun pulang jam 2 saya bilang gitu ya. Tapi karena memang tadi saya ingin memang utuh gitu ya. Kalau ke kelas dengan kelas utuh dari awal sampai akhir sehingga ada masukannya tidak terpotong-potong, tidak terputus-putus. Jadi yang dibutuhkan oleh guru, kemudian juga kita sebagai pasil juga akan lebih menukik kepada permasalahan yang ada, gitu terfokus, gitu terlihat. Kalau itu hanya intinya saja ataupun nanti kita di akhir saja, kita tidak tahu nih kegiatan di awal seperti apa, kan gitu. Jadi mohon maaf saja mungkin tadi di sekolah Pak Barudin terutama dengan Pak Haji yang sudah dikunjungi, mohon maaf memang itu hilang kata kita Pak Barudin. Hilang. Tapi tidak ada maksud yang negatif, tidak ada untuk unsur-unsur untuk menjatuhkan atau menilai, tidak. Tetapi paling tidak saya pribadi memang ingin melihat secara natural betul tidak bahwa sekolah itu ya kan sebelumnya memang sudah terdengar di SD yang dampingan saya itu masuk jam sekian, sehingga banyak tadi kegiatan sebelum masuk itu ada pembiasaan yang sinkron atau yang sesuai yang relevan dengan sekolah penggerak. Dan adanya tadi P5 melaksanakan tentang yang spiritualnya ada, dan pembiasaannya ada. Alhamdulillah, jadi tidak ada kendala. Ya tadi seru-seruannya itu memang mungkin di awal saja, jadi Pak Satpamnya tidak tahu karena memang kebetulan kepala sekolahnya Pak Bodin kan belum datang, jadi tidak ngeh gitu ya, serunya itu aja ditanya-tanya kan gitu. Kalau ke Pak Haji sih datang memang awal, tapi ada itu karena saya pakai Gojek gitu itu ya, dia kaget ya, dia turun di motor, helm diturunin gitu, begitu. Bu,
mau kemana? Mau ke SD gitu. Sendiri saja? Naik motor tah? Iya, saya naik motor gitu ya. Dia kayak bingung lah ya. Terus mau sama siapa diantar? Enggak, itu mah tukang Gojek gitu ya, online gitu. Kita masuk. Terus aja beliau sedang memberikan mungkin ujangan lah ke para peserta. Jadi kemudian kami ikut di belakangnya, alhamdulillah. Dari situ yang jelas kunjungan lapangan saya tidak, mungkin ya salahnya ada itu korupsi waktu mungkin bukan mengurangi tetapi menambah ya mungkin bonus. harusnya sudah jam sekian selesai pada pulang sampai ada yang mungkin kelihatan ngantuk gitu ya, tapi gimana gitu ya. Alhamdulillah sih sampai utuh. Dan yang saya dapat memang yang pertama memang ingin mengenai tadi betul pembelajaran yang berfokus pada siswa atau sertifikat. Ini sudah tercapai lah. Paling tidak ya tidak 100%. Ada hal-hal yang celah-celah yang harus ditutupi. Hanya sedikit saja, baik di SD Bujang Gadung di sini dari awal itu sudah terlihat, sudah bagus, sudah melaksanakan asesmen awal, kemudian juga siswa betul-betul aktif, kemudian sesuai dengan itu. Namun mungkin di dalam pelaksanaan atau penggunaan media pembelajaran, siswa belum terlihat tersentuh ikut peran aktif atau kebagian sama-sama. Jadi lebih dominan guru yang pakai IT sih. Di SD Cikeruk sudah pakai IT juga gurunya. Kemudian di SD Bujang Gadung cuma satu saja itu kekurangannya, di 2 SD sama. Jadi belum memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa untuk sama-sama gitu ya, sama-sama peran aktif atau sama-sama menggunakan media pembelajaran itu. Oke. Jadi ya kalau secara tanya jawabnya, kemudian secara tadi kebutuhan menurut minat siswa sudah ada. Terlihat misalnya kan ditanya dulu siapa yang siswanya senang apa dengan menggambar, bagaimana pelajarnya yang senang dengan IT dan apa itu sudah terlihat bersama. Namun satu saja di 2 SD ini yang perlu ditekankan lagi, siswa ini belum diberi keleluasaan penuh sama-sama berperan untuk menggunakan media pembelajaran. Jadi masing-masing secara ini dominan oleh guru, itu saja. Jadi alhamdulillah. Jadi apa yang jadi permasalahan awal di PMO juga kan tentang pembelajaran sertifikasi. Ternyata ya 95% sudah bisa diterapkan, baik mungkin di proses awal, jadi sampai dengan asesmen sudah bisa dilaksanakan. Bahkan di model pembelajaran pun ya sudah sesuai karena memang kita sampai dengan Pak Haji ya, dampingan di Pak Haji ya, di teknis ini sudah sampai sini nih, gitu ya, sampai Iya, Bu. Iya, udah sampai sini, betul ya, berarti udah nyampe. Jadi kita diskusi bertiga di kelas itu, kita tapi ke anak tidak memperlihatkan lagi kita melihat. Jadi ikut belajar aja itu gitu bareng-bareng gitu. Kadang-kadang Pak Haji ikut belajar di kelompoknya di situ dengan anak-anak lihat. Ya ibu pengawasan juga, alhamdulillah 2 pengawas yang sudah dikunjungi ini berperan aktif dan kita sama-sama merasa bukan saya pasti dan dia pengawas aktif tidak. Kita satu grup lah, kepala sekolah gitu, merasa satu keluarga aja gitu. Kemudian sama juga Bu Lili, kita di akhir itu baik di SD Bujang Gadung dan di SD Cikrut mengadakan refleksi, kemudian tadi pendalaman materi, diskusi lah teman-teman, bukan hanya dengan kepala sekolah, dengan pengawas, kemudian dari pengawasan juga akhirnya memberikan masukan seperti apa gitu yang dilihat, karena yang melihat, yang mengobservasi kelas bukan hanya pasil saja, jadi kita saling memberikan masukan. Tidak hanya satu pihak saja gitu ya. Jadi alhamdulillah kerjasama antara pengawas, kepala sekolah, fasilitator, guru ya itu tidak merupakan atau tidak terlihat gambaran yang sedang dilihat, yang sedang diobservasi, tetapi kita sama-sama aja belajar. Akhirnya di refleksi itu ya kita sampaikan kepada guru-guru, bahkan kalau di SD Cikrut mungkin semua guru
Jadi kalau di SD Bujang Gadung memang kebetulan yang ikut kita terakhir refleksi itu dan diskusikan guru DKP-nya ya, atau guru kelas 1, kelas 2, 4, 5 ya, Pak Hadi ya, betul ya? Betul, Bu. Betul. Ya, namanya belum ditetapkan, tapi kalau di SD-nya itu semua ikut. Karena kebersamaan dengan ANPK, Ibu. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Jadi kebetulan Pak Terima ikut itu dengan MBK ya Pak ya. Itu. Jadi Jadi ngambil kenapa? Standar minimal ya. Jadi Pak Ruhyadi mengambil standar minimal yang hadir ya. Putus-putus ya saya ya. Semua hadir. Semua hadir, Bu. Oh, semua Iya. tapi pada saat resminya saja ya yang Ya. DKP ya. Iya. Iya. Jadi alhamdulillah lah. Peserta sasaran itu ada semua, kemudian tadi pengalamannya, ya guru di akhirnya itu juga mungkin tidak tahu hanya di ucapan harus sampai ke hati gitu, berterima kasih di belakang kepala sekolah dibilang ini, Bu, makasih ya, jadi ilmunya bertambah, mungkin kadang belum ada yang sempat disampaikan, ya tersampaikan pada kita diskusi gitu, jadi sekarang makin-makin ya ada pencerahan yang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh guru-guru itu benar adanya. Ya, mudah-mudahan ya jadi ada manfaat bukan hanya untuk mungkin dari guru yang berkaitan atau yang hubungan langsung ya, yang hubungan langsung dengan DKP atau dengan yang menggunakan sekolah penggeraknya, guru penggeraknya, tapi semua guru merasakan ada manfaatnya di dalam kunjungan sekolah itu, gitu ya Bu ya. Sekali lagi mohon maaf kepada Pak Rudin kemudian dan Pak Haji, saya datang itu tanpa diundang. Keren Bu, keren. Keren Bu, keren. Keren. Gini, makanya tuh udah seragamnya sama. Mantap lah. Mantap ya. Keren Bu, keren, keren. Datanya nggak bias ini, tapi tadi seperti yang saya sampaikan, Bu Ati dapat konfirmasinya benar-benar clear, tidak ada rekayasa nih dari, kalau mau ada rekayasa nggak bisa, karena belum surprise ya Bu. Kondisi siswa real ada, makanya saya bilang ini betul-betul ya jam 7 itu sudah ada, tetapi tidak berkeliaran loh di terus nih. Gitu, karena memang lebih pagi kali, karena kalau ke SD Bujang Gadung kebetulan saya hadir itu Pak Kepala Sekolahnya Pak Haji lagi memberikan ujangan ya itu di dalam kebiasaannya Pak Dia. Nah saya hadirnya kalau di SD itu memang belum masuk jam 7 gitu ya, kemudian tapi lihat nanti siswanya sudah ada, kemudian tadi ada yang main game nggak apa gitu, tapi dalam kelas sesuai lah dengan tadi mungkin slogan dari sekolah sendiri bahwa sudah pembiasaan atau sudah biasa melaksanakan pembiasaan yang positif ke arah positif, disiplin positif itu sudah ada terlihat. Alhamdulillah kepala sekolahnya pagi-pagi itu walaupun tadi saya bantu terpaksa nih mau belok jadi nggak belok. Dia mau ke istri mudanya dulu tadinya baru dia. Iya Bu, tadinya istri muda dulu lah, nunggu Bu Mul jam 8, nanti jam 8:04 nanti berangkat. Ternyata pas mau belok, Pak Bu Mul udah dateng. Di mana? Udah di kantor. Waduh, langsung. Bu. Luar biasa tapi keren. Pak Satpam cerita terus sampai sore itu. Terkenang-kenang ya. Ya, terkenang. Iya, sampai kayak ini, kayak kita di interogasi aja. Bu, kerja apa Bu? Belum ada kepala sekolahnya. Iya, nggak apa-apa. Saya aja. Yang saya sangat bahagia, yang saya sangat bangga di dalam kunjungan lapangan itu semua yang diharapkan kan sebelumnya memang sesuai dengan panduan ya, bahwa sekolah sebelumnya harus sudah siap dengan dokumen yang siapkan mengenai dokumen praktik baik dalam KM, kemudian praktik baik dalam komunitas belajar, dokumen pengimbasan, dokumen baik tentang berbasis data, kemudian juga tentang digitalisasi. Ini semua sudah lengkap.
sudah. Di SD Bujang Gadung numpuk, sudah. Begitu ya, sudah rapi. Lihat, jadi, wah capek pagi-pagi datang juga sampai nggak sarapan dulu, Pak. Ya. Itu terobati ya. Oh, berarti betul ya. Respeknya gitu. Respeknya terhadap kita kerjasama itu terlihat. Jadi itu yang mudah-mudahan lah untuk kedepannya seperti itu, tidak hanya sekarang gitu ya, di program-program selanjutnya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan gitu, apa yang dihimbau itu alhamdulillah. Kemudian mungkin PMO juga sudah dilaksanakan seperti tadi Pak Haji, nanti PMO-nya gitu mungkin akan dilaksanakan minggu depan ya Pak Haji ya. Kemudian kalau Pak Bahrudin, udah ya Pak Bahrudin kerja sama PMO-nya ya. Sudah, Bu. PMO-nya juga sudah gitu, mudah-mudahan lah. Idealnya nanti tinggal saya tadi betul akan mengecek sistem KKB sudah hijau-kah gitu ya. Nanti akan Belum dibuka, Bu. Belum dibuka, masih bulan Agustus. Sudah nanti akan lihat. Mudah-mudahan lah istilahnya mungkin tidak terlewat lah. Saya kan juga mengingatkan sama seperti PMO awal, 10 November adalah limit waktu untuk pelaporannya, benar ya, betul kan ya? Iya. Setiap tanggal 10 bulan berikutnya, berarti 10 bulan November. Di wanti-wanti, saya juga sudah sampaikan, baik ke Pak Haji, baik ke Ciperut, jangan karena terlena banyaknya gitu tugas-tugas yang lain. Bahkan kalau tidak salah informasi Pak Bahrudin itu, besoknya setelah saya kunjungan lapangan, dia akan memberikan narasumber atau materi ke sekolah Al-Azhar. Itu sama Jadi, Bu Tati, Bapak Bu. Sama Bu Tati. Bu Tati. Jadi sudah menggunakan ke sekolah itu sebagai narasumber gitu ya. Alhamdulillah, jadi bukan hanya kombel dalam sekolah, tetapi yang jelas kombel antar sekolah, kombel juga secara digital. Dua yang saya kunjungi ini informasinya berarti sudah melaksanakan. Jadi sesuai dengan ada, alhamdulillah ya, menggembirakan lah. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah ini menjadi satu manfaat bagi prestasi sekolahnya ya Bu Rik ya, khususnya di program sekolah kelas. Mudah-mudahan. Kemudian juga Pak Bahrudin itu kalau tidak salah kemarin itu kalau ada video lihatnya Pak ini pas di hari itu memang kita ditodong untuk memberikan piala. Jadi memberikan piala kepada anak-anak. Jadi dapat piala di lomba Hari Pramuka. Kalau tidak salah kan Bujang Gadung pun dapat ya, Gadung ya. Juga dalam lombanya alhamdulillah dapat Bu. Alhamdulillah. Dapat. Ya, tadi juga dapat Bu. Alhamdulillah. Iya. Dua dan saya juga menyerahkan dengan Bu Haji Hasanah. Jadi ada satu event, satu waktu, jadi disamakan saja Pak Bahrudin itu pinter Bu, biar nanti waktunya kelihatan, kemudian memang betul. Jadi kita bakal juga menyerahkan ya kedatangannya ya. Ya, jadi betul-betul dengan terus bertabur bintang, waktu itu saya menaburkan bintang kepada siswa saya. Coba berdiri ya. Iya, Bu. Ya, mumpung Ibu datang. Biasanya hari Senin, Bu. Biasanya hari Senin. Ya karena ada Ibu, ya sekalian aja dah, saya bilang. Kemudian kalau ke Pak Bujang Gadung mungkin pas itu waktu belum keterima kali ya Pak ya pialanya. Karena kunjungan lapangannya duluan ke Bujang Gadung. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih khususnya ini ke sekolah yang sudah dikunjungi dengan penerimaan yang begitu ya secara kekeluargaan lah, tidak merasa kita bertamu, tetapi ini betul-betul kita udah menyatu hati antara kepala sekolah, pengawas, kita sama-sama kita membina, kita mendampingi guru-gurunya semua. Jadi kerjasama yang solid, mudah-mudahan untuk selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Itu ya Bu Lili. Sekali lagi bukan tujuan untuk tidak hal-hal yang negatif datang pagi-pagi untuk mendapatkan data yang
pure ya Bu ya, data yang original ya Bu ya. Ya, ternyata memang top marah top dua-duanya, Bu. Ada gitu. Oke. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Pak Ujang, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kalau Pak Ujang tidak menyampaikan sesuatu nanti boleh, tapi kalau demi kesehatan Pak Ujang nomor satu dulu itu utamakan kesehatan, karena itu yang menjadi dasar untuk kita semua. Semoga Allah segera memberi kesembuhan yang paripurna, kesembuhan yang tidak ada rasa sakit lagi. Amin, 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 amin. Kalau saya simak tadi dari kita ibu-ibu dan juga bapak-bapak di PMO rata-rata, ya siap Pak Ujang, kita lanjutkan di apa yang disampaikan ibu dan bapak tadi. Ada beberapa yang mungkin bisa saya garis bawahi dan mungkin kita bisa dapatkan satu penguatan, mungkin ide juga begitu ya. Dari PMO rata-rata tadi ibu dan bapak itu menyampaikan topik yang diambil adalah di pembelajaran begitu ya, mulai dari penyusunan perencanaan di pembelajaran dan assessment-nya ya, mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, kemudian sampai di kegiatan refleksinya tadi disampaikan ibu dan bapak. Nah, barangkali ada salah satu pola sebenarnya lama ya pendekatan ini untuk istilahnya apa ya, mungkin kalau bisa kita bilang sebagai satu alternatif pengobatan gitu ya di masalah-masalah pembelajaran ini, adalah menghidupkan pola lesson study. Menghidupkan pola lesson study. Iya. Dan guru-guru yang mungkin sedang tidak ada kegiatan, diminta juga untuk melihat kelas tertentu gitu ya, siapa yang sedang kita beri treatment pada waktu itu. Misalnya contoh yang kita jadikan model, karena kita di dalam lesson study itu tidak mengoreksi gurunya ya. Yang diamati dalam lesson study yang perlu digarisbawahi bukan hanya guru, malah justru lebih ke muridnya juga perlu kita observasi. Jadi bagaimana interaksi guru dan murid itu yang digarisbawahi. Mungkin bisa menghidupkan itu di dalam solusi PMO ibu dan bapak ketika mengangkat tema pembelajaran tadi ya, pembelajaran dan assessment. Tapi tentu saja lihat dulu dari akar masalahnya. Hanya memang butuh usaha khusus begitu ya, usaha tersendiri. Karena katakanlah ketika melakukan observasi itu agar terstruktur dan sistematis tentu membutuhkan adanya panduan gitu ya, atau adanya instrumen untuk observasi. Jadi guru-guru yang dalam tanda kutip sedang tidak ada pekerjaan gitu ya, misalnya sedang tidak ada kelas atau sedang tidak ada administrasi yang diselesaikan, maka bisa kita beri tugas gitu ya, bisa kita minta tolong untuk mengobservasi kelas guru yang tadi kita sasarkan. Misalnya kelas masuk ke kelasnya Bu Tati gitu, misalnya Bu Tati guru, nanti guru lain bisa melihat di kelasnya Bu Tati, melihat aktivitas interaksi Bu Tati dengan siswa-siswa bagaimana responnya. Kemudian nanti memberikan refleksi begitu ya, dari dua sisi, tentu saja dari dua sisi, dari guru, kemudian dari kita sebagai pengamatnya begitu. Kemudian ada ibu kepala sekolah atau ibu pengawas untuk kalau ada setidaknya ibu kepala sekolah ya, atau bapak kepala sekolah kan juga menjadi supervisor ya di dalam pelaksanaan pembelajaran, menjadi melakukan refleksi itu. Dan ini setelah setelah
satu penyakit dalam pembelajaran diobati itu belum belum jaminan pasti juga setelah ini sembuh nggak ada penyakit yang lain. Sama dengan obat-obatan ya, ketika yang ini diminum mungkin akan menimbulkan kontraindikasi gitu ya, akan mengakibatkan hal yang lain karena namanya siklus begitu ya mungkin, atau mungkin namanya yang diolah adalah manusia gitu, yang mengolah juga manusia, tentu tak luput dari perbaikan demi perbaikan gitu. Jadi pola lesson study ini bisa menjadi salah satu obat alternatif gitu ya, ketika di dalam PMO yang Ibu Bapak angkat membahas tentang pembelajaran dan assessment gitu. Kemudian ini berbagi cerita saja, belum lama ini dan sedang berjalan itu saya mendampingi guru-guru penulis modul ajar begitu ya di Direktorat Pendidikan Dasar. Ketika saya melihat tulisan-tulisan mereka dari di atas kertasnya ya, dari di atas kertasnya saja dominasi pembelajaran ceramah itu juga masih banyak sekali muncul begitu loh. Memang tidak bisa lepas ya ceramah itu, tetapi jangan didominasi oleh guru begitu kan harapannya. Jadi untuk mengaktifkan si murid begitu. Nah, tadi dengan memberdayakan teman-teman yang ada di sekolah, guru-guru yang ada di sekolah, baik itu guru DKP yang sudah dapat ilmu lebih dahulu, ataupun dari guru-guru kalau ada yang PGP juga bisa dilibatkan, bisa diajak diskusi, mungkin mulai dari menyusun instrumennya, bagaimana kalau akan melakukan pengamatan, atau juga bagaimana menyusun sebuah perencanaan pembelajaran yang baik, mungkin sesuai dengan pedoman pembelajaran dan asesmennya seperti apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya begitu. Karena salah satu yang tadi digarisbawahi dari Puskurjar adalah di bagian asesmen awal. Dipesankan dari Puskurjar teman-teman itu untuk memberi suatu inspirasi ketika melaksanakan asesmen awal itu jangan terjebak pada semacam pretest atau pertanyaan-pertanyaan, tetapi dalam tanda kutip terselubung dalam sebuah aktivitas atau mungkin game. Padahal anaknya sedang kita tes sebetulnya. Misalnya katakanlah di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mengetahui kemampuan anak itu sudah lancar membaca atau belum, mungkin baca satu-satu gitu, baca sekalimat untuk ngecek pelafalan misalnya seperti itu. Artinya kan bukan tidak nampak sebagai sebuah tes, tapi padahal kita sedang ngetes gitu. Tadi itu yang juga digarisbawahi, karena teman-teman tadi penulis itu juga masih banyak yang gagal di situ. Jadi dianggapnya untuk asesmen awal itu selalu dengan tes, dengan Google Form, kemudian dengan fasilitas-fasilitas aplikasi lain untuk tes gitu. Itu salah satu yang perlu digarisbawahi. Jadi bisa menjadi satu solusi, barangkali tawaran solusi tadi ya untuk lesson study. Kemudian juga ibu-ibu yang belum berkesempatan untuk mendapatkan kunjungan, karena memang jadwal kunjungan masih sampai November ini tanggal 15. Semoga nanti Pak Ujang bisa segera pulih. Kemudian ibu-ibu tadi juga sudah mendapatkan informasi ya dari teman-teman yang sudah dikunjungi, apa saja yang perlu dipersiapkan nanti ketika kunjungan, bahwa di dalam kunjungan ini memang ingin mendapatkan hasil yang real gitu ya, sebagai kalau penelitian mungkin sebagai triangulasi begitu ya, dari cerita ibu dan bapak ketika melaporkan di PMO, ketika melaporkan PMO baik di FKKPSP maupun ketika di Lokakarya, itu di cross check dengan dokumennya, di cross check dengan
studi di lapangannya. Betul tidak? Konon katanya misalnya di laporan PMO pada waktu Lokakarya ternyata misalnya problem penyusunan modul ajar atau modul P5 problemnya solve. Nah, ini di kesempatan kunjungan lapangan inilah di cross check dan dikonsultasikan kepada Ibu dan Bapak fasilitatornya. Apakah sudah betul on the track? Jangan sampai di tahun kedua masih ditemui miskonsepsi lagi, baik dari dari modul ajar maupun dari modul P5 seperti itu. Artinya kan semakin ke sini semakin terminimalisir, sehingga nanti ketika sudah lepas dari pendampingan itu benar-benar sudah mandiri dan bisa menjadi contoh yang totalitas untuk teman-teman yang lain. Itu barangkali itu sedikit diskusi kita. Dan sebelumnya untuk pola FKKPSP, Ibu Bapak barangkali ada yang punya usul. Pertama dengan waktu ya, untuk waktu. Kalau malam-malam dan malam minggu seperti ini mengganggu Ibu Bapak tidak? Saya soalnya kalau hari kerja tuh suka ini juga, Bapak Ibu kepala sekolah padat banget juga kalau hari kerja gitu ya. Kemudian kalau malam hari kerja tuh besok masih harus kerja gitu. Nah, kalau dilaksanakan seperti ini, Ibu dan Bapak keberatan atau dengan senang hati atau dengan terpaksa atau bagaimana? Dengan senang hati. Dengan senang hati, alhamdulillah. Jadi saya itu Iya. Dengan senang hati, Bu. kalau istri nggak ngajak pergi, Bu. Iya. Alhamdulillah kebetulan santai, mendengarkannya juga santai, Bu. Seneng. alhamdulillah. Pak Ujang jangan berhenti ya, Pak ya. Nyonya suka ngajak pergi nggak, Pak? Kenapa? Oh, jangan diajak pergi ya, jangan diajak pergi. Udah diganti ke jalan-jalannya sama anak. Ya. Lumayan ngurangin anggaran. Iya. Wah, tapi bapaknya nggak ngurangin anggaran, Pak. Tetap bapak yang mengeluarkan anggaran, Pak. Bapak nggak pergi, anggaran tetap pergi, Pak. Iya, Bu. Kalau memang, Bu, kalau misalnya malam minggu itu memang itu juga sih kan tidak setiap malam minggu ya bertemu sama ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, mungkin ini waktu-waktu tertentu. Dan memang betul sekali hari-hari itu memang padat banget ya. Kita pun kalau misalnya siang ketika ada hal seperti ini kemudian tidak terlalu fokus, Bu. Jadi ada 2 kegiatan atau 3 kegiatan, jadi kita ada beberapa, jadi mana nih ya yang harus difokuskan, akhirnya saling bertanya, mungkin ini yang terbaik untuk saya dengan senang hati kalau saya. Oke, alhamdulillah. Jadi saya begini, agar terpola mungkin kita ambil, karena kalau laporan SIM PKB Ibu dan Bapak adalah tanggal 10 bulan berikutnya ya. Saya kalau ditanya itu di 10 hari salah. Sehingga ketika FKKPSP ini ternyata mundur beberapa bulan, misalnya katakanlah di bulan November agak mundur dilaksanakannya di bulan Desember tanggal 1, 2, 3 gitu, awal minggu pertama Desember pun enggak apa. Nah, melihat pola ini bagaimana, apakah Ibu dan Bapak setuju istilahnya apa ya, kalau itu adalah di minggu terakhir gitu ya, minggu terakhir bulan tersebut atau di minggu awal bulan depannya seperti ini kan hari Sabtu terakhir ya, hari Sabtu terakhir bulan Oktober gitu. Mungkin nanti kalau hari Sabtu terakhirnya itu masih panjang, misalnya seperti November, hari Sabtu terakhirnya kan masih ada 1 minggu lagi tuh, kurang lebih 4 atau 5 hari, nanti dilaksanakan di bulan Desember tanggal 2 misalnya seperti itu. Oke ya. Oke, jadi
agar dari masing-masing kita tuh apa namanya memiliki kesadaran, maksudnya sudah teridentifikasi, oh di akhir bulan ini atau di awal ini nanti akan ada FH1SP seperti itu ya. Oke, nanti di bulan berikutnya untuk teman-teman yang baru mengikuti ini juga akan saya tanyakan hal yang sama, semoga juga bisa mendapat persetujuan yang sama. Seperti itu, tidak keberatan Ibu dan Bapak? Tidak keberatan. Baik. Ini Insya Allah nggak keberatan Bu. Sepertinya sih lama ya bulan Desember, tapi ternyata setelah dilalui kemarin barusan ngomong-ngomong. Bentar Bu. Saya pun juga baru. Persiapan asesmen. Iya, kita baru pas menarik jadwal udah saya belum Oktober ya, Oktober kan harus Kemarin iya. kapan gitu. Makanya agak mendadak juga memberitahu ke Bu Ati dan Pak Ujang, karena saya sendiri juga terkaget-kaget. Udah tahu-tahu udah di Oktobernya udah mau habis. Begitu. Terima kasih apa namanya untuk kesempatan tanggalnya. Kemudian kalau untuk pola pelaksananya, karena semuanya sudah mengalami yang pola pertama ya, Ibu dan Bapak menceritakan begitu. Ada ide nggak Ibu dan Bapak mungkin? Atau tadi seperti di awal, apa namanya, saya sampaikan dengan sistemnya podcast, mungkin kita nanti bisa jawab TikTokan gitu ya. Tidak harus satu laporan gitu ya mungkin ya. Atau nanti boleh ya boleh Bu. ya. Nah, ini tadi mungkin ada satu orang Pak Haji agak keberatan karena kali-kali istrinya pengen jalan-jalan kan itu ya malam minggu Ya. Jadi mungkin kalau sewaktu-waktu pas gitu jalan-jalannya mendesak daripada nanti ibunya yang marah gitu ya Bisa ya ditukar. Kan, bisa ditukar usul ya gitu, tukar berarti lupa dulu deh gitu ya gitu kita Betul. yang temennya gitu ya Bu ya. Betul sekali. Bisa diatur Pak, bisa diatur. Siap. Pendampingan jalan dengan pendamping hidup juga jalan gitu. Mantap. Yang bagus banget bosnya. Jadi Perlu dicontoh Pak Haji. Insya Allah siap. ya itu kalau malam-malam tadi memang lebih rileks ya berarti ya. Ya. Kejarlah dengan tadi apalagi yang masih aktif di sekolah dengan tugas yang sana sini gitu. Mana tadi kadang-kadang tidak berurusan jam itu, jam yang sama gitu. Iya. Kadang-kadang ya, yang jadi masalah itu adalah kegiatan itu jadwalnya tiba-tiba. Banyak. Ya. Contohnya di sekolah penggerak aja. Tahu-tahu siang ada WA. Daring, harus begini. Ya, betul. Aduh. Gitu. Dari direktorat itu apa namanya, apalagi sekarang ya, posisi sekarang ya, ini mungkin Pak Ujang juga paham banget di bulan-bulan seperti ini adalah bulan-bulan bahaya untuk daya serap. Kemudian tiba-tiba sudah merencanakan terus tiba-tiba dipotong. Jadi apa namanya, kegiatan itu seperti hujan, mendung tanpa hujan. Hujan tanpa mendung ya, hujan tanpa mendung, tiba-tiba turun gitu. Kayak kemarin WA jam 2 saya baru buka, lihat WA di situ kan ada informasi itu kan boleh sudah menyampaikan di grup masing-masing ya, pendampingan ya mengenai itu apa supaya daring. Waduh, mana ini belum diinformasikan, mana saya baru buka ini WA, ternyata alhamdulillah boleh menyampaikan di grup. Waduh, deg-degan saya. Iya, padahal malah WA-an gitu di grup gitu. Ternyata pagi-pagi kita belumnya sempat lihat karena ada kegiatan lain yang baru buka. Minta apa lagi informasi. Iya. Punten Bu Ati. Survei itu untuk semua ya kelihatannya, karena di grup Sindik Telepon itu di-share ke semua teman-teman kepala sekolah. Ya, betul. Iya,
Pokoknya Sudah, dapatkan itunya aja. Sudah. 2 form buat kepala sekolah dan pengawas, 1 buat guru. Ya. Ya, itu siapa? Cantik amat. Anak Bu, baru pulang nih, baru pulang. Bawa oleh-oleh. oleh-oleh. Waduh, Bapak dapat oleh-oleh. Iya nih. Anak cantik amat, cantik. Oh iya. Klasik. Iya, ikut online ya. Pak Bahrudin perempuan. Iya. Oke, Apa untuk dia? untuk ide apa namanya, ide pelaksanaan mungkin nanti kita bisa cari inspirasi dulu ya Ibu dan Bapak, nanti tolong saya dibantu agar juga tidak bosan sama seperti dulu pada waktu PMO awal ya. Polanya seperti itu. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pola yang juga bisa menyenangkan. Kemudian dalam Ya, berarti ini aja. Kita manfaatkan Pak Bahrudin, mau broadcast nggak apa-apa. Kita ada orang yang bisa manfaatkan. Iya, Pak Bahrudin aja Bu. Manfaatkan. Manfaatkan beliau. Jadi nanti saya chat Pak Bahrudin deh, mungkin dapat inspirasi podcast Pak Iya. gitu kan, kita belajar saling memanfaatkan ya Pak Bahrudin ya, memanfaatkan Siap. untuk kebaikan Siap. biar juga barokah. Siap, Bu. Oke. Kemudian sudah ada jadwal untuk bulan November Ibu dan Bapak. Nanti saya share di grup ya. Di grup itu juga tidak apa-apa. Mana ya? Jadwal bulan November maaf. Ya. Baca WA-nya. Mana? Sudah saya download. Benar ada di sini. Oktober. Nanti di bulan November ini, Ibu dan Bapak, kita ada agenda untuk ketemu luring ya. Itu ada acara loka. Loka kucing kalau salah ya. Betul. Ini jadwal untuk November, kunjungan lapangan masih akan berlangsung sampai 15 November. Kemudian nanti ada refleksi coaching untuk PS, jadi pesertanya PS antara tanggal 1 sampai dengan 24 November ini rentang ya sepertinya, karena hanya 3 JP. Tapi daring itu kan? Itu Daring bukan juga. luring. Ya, ini daring. Yang luring adalah kunjungan lapangan. Kalau misalnya belum selesai atau belum dilaksanakan, masih ada kesempatan sampai 15 November. Kemudian untuk refleksi coaching hanya PS ini yang hadir, jadi Ibu dan Bapak Kepala Sekolah tidak perlu hadir, 3 JP. Nah, ini yang perlu Ibu dan Bapak Kepala Sekolah hadiri bersama dengan 2 guru. Biasa loka karya 8 JP, nanti di tanggal 18 untuk kita angkatan kedua. Nanti undangan seperti biasa akan menyusul materi loka karyanya, tema loka karyanya PBD. Dan ini FKKPSP tanggal 27 sampai 30. Nah, ini jatuh temponya 30. Nanti insya Allah kita bisa, nggak apa-apa, kita laksanakan di awal bulan Desember. Ini nanti kalau Ibu dan Bapak sudah hadir di bulan ini, nanti saya informasikan linknya. Dan ini juga informasi ini saya sampaikan nanti di WA grup kita. Oke, mungkin itu saja ya Ibu dan Bapak, sudah cukup larut. Untuk Ibu dan Bapak Kepala Sekolah boleh leave. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Selamat istirahat. Bu Ati dan Pak Ujang tunggu sebentar, mungkin sekitar 5 menitan ada yang ingin diinformasikan. Oke. Demikian Ibu dan Bapak, terima kasih. Selamat beristirahat. Ibu dan Bapak Kepala Sekolah boleh meninggalkan judul.
Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ujang sehat selalu, semuanya sehat. Assalamualaikum. Amin. Sehat selalu Pak Ujang. Sehat.